Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi bersama saya Polly dan Oma Tulus dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sekali lagi selamat pagi Oma. Selamat Apa pagi. kabarnya? Baik sekali. Sehat ya, Iya. Oma kelihatan segar. Terima kasih. Iya. Hari ini 24 Agustus 2022 Oma. Kami mau mendengar Santo Bartolomeus Rasul. Iya. Oma mungkin bisa menceritakan arti nama dan kisah hidup awal dari Santo Bartolomeus Rasul ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Begini, Bartolomeus itu hidup di abad pada saat Kristus. Ya. Dia adalah salah seorang rasul dari Yesus, ke-12. Salah satu dari 12 rasul ya. Iya, salah satu dari ke-12 rasul Yesus. Dia namanya itu Bartolomeus sebetulnya artinya anak dari Ptolomai. Ya. Gitu. Dia lahir pada tahun 24 BC, before Christus. Ya. Di Kana. Ya, betul. Kana daerah Galilea ya. Iya, daerah Galilea ya, betul ya, betul. Di Kana Galilea. Jadi tapi biasanya dalam Injil Yohanes dia dipanggil sebagai Nathanael. Ya. Gitu. Jadi nama lainnya ya. Nama lainnya dia dipanggil Nathanael. Pertemuan pertama dengan Yesus pada waktu itu, dia diajak oleh Filipus. Filipus itu temannya. Jadi Filipus bilang sama dia, Bartolomeus, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bartolomeus pada waktu itu agak skeptik. Ragu-ragu ya. Iya, dia merasa. Jadi dia mengatakan begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dari Nazaret ya. Tapi Filipus bilang kepada dia, mari lihatlah. Gitu. Kemudian mereka menemui Yesus. Pada waktu itu Yesus sudah menyapa dia dengan suatu pujian lah. Lihatlah, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Nathanael kemudian berkata, bagaimana engkau mengenal daku? Terus Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Nathanael sangat terkesan dengan pernyataan itu. Jadi dia berkata, ya Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini disebutkan dalam Injil Yohanes. Nah, ucapan ini adalah ucapan manusia pertama yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Gitu. Jadi sejak saat itu Bartolomeus mengikuti Yesus hingga ia wafat di salib dan menjadi saksi kebangkitannya. Dan setelah kebangkitannya pun, ketika Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Galilea di depan sejumlah muridnya yang berkumpul di sana, Nathanael termasuk di dalamnya. Disebutkan dalam Injil Yohanes itu. Kemudian pada kedua kalinya Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di sana berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael juga dari Kana Galilea. Ya,
Jadi ini pun disebut dalam Injil Yohanes. Yohanes. Jadi kemudian baru setelah itu, setelah kenaikan Yesus, Bartolomeus pergi ke India sebagai misionaris, di mana ia meninggalkan juga sebuah salinan Injil Matius. Tradisi lain juga mencatat dia sebagai misionaris ke Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likonia. Dan biasanya Rasul Bartolomeus bersama Rasul Yudas anak Yakobus bersama-sama, mereka dikenal sebagai pembawa kekristenan ke Armenia pada abad ke-1 Masehi. Sehingga kedua rasul ini dianggap santo pelindung bagi gereja apostolik Armenia. Iya, Oma mungkin bisa cerita lagi akhir hayatnya ya, Oma ya. Iya. Kelihatannya tragis sekali ya. Iya, jadi dia itu memang seorang martir. Ya. Bagaimana ceritanya dia menjadi martir itu begini. Jadi pada waktu itu di Armenia, Raja Armenia Polymus. Raja Armenia ya, Oma? Iya, Raja Armenia Polymus itu mempunyai seorang putri, dan putrinya itu sakit, semacam sakit jiwa begitu. Nah, Bartolomeus berhasil menyembuhkan putrinya, sehingga Raja Polymus menjadi Kristen juga. Mengikutinya. Ya, mengikuti. Jadi pada waktu itu dia sangat bersyukur banget anaknya sembuh. Bersyukur banget anaknya sembuh. Jadi dia menjadi Kristen. Penganut Kristen. Dan seluruh keluarganya juga gitu. Ikut jadi Kristen. Betul. Sehingga rakyatnya pun akhirnya ikut jadi Kristen. Nah, saudaranya Raja Astyages sangat iri hati terhadap Bartolomeus ini. Ya, terhadap Polymus dan terhadap Bartolomeus ya juga. Dan dengki, benci, dia tidak percaya. Dia menyalib Yesus. Dia menyalib Bartolomeus ini. Ya, Rasul Bartolomeus ini. Dengan kepala di bawah, terbalik. Disalib ya, Oma ya, disalib. Dengan kepala di bawah. Kemudian dikulitin, hidup-hidup, dikuliti. Kemudian juga akhirnya dipancung. Dan ini terjadi di Albanopolis, Kaukasia, di Armenia. Nah, pada waktu itu jenazahnya dimasukkan dalam suatu kotak, kemudian dibuang ke sungai. Tapi terus jadi kota itu tersangkut di suatu tempat, dan pada abad keempat jenazah Bartolomeus itu dipindahkan ke sebuah gereja di Roma, di sebuah pulau di tengah-tengah sungai Tiber. Nah, kemudian pada abad ke-13 biara Santo Bartolomeus, monastri didirikan di Armenia pada tempat kemartiran Rasul Bartolomeus. Itu adalah di provinsi Vaspurakan yang sekarang di bagian tenggara Turki. Santo Bartolomeus terkenal dengan banyak mirakel juga. Salah satu mirakelnya yang terkenal terjadi pada waktu itu adalah saat Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi konon pada waktu itu rezim fasis sedang mencari dana untuk kegiatan mereka. Maka diperintahkanlah mengangkat patung Santo Bartolomeus yang terbuat dari perak untuk dilelehkan. Nah, tetapi ketika mereka mengukur dan mengangkat patung tersebut, ternyata beratnya hanyalah beberapa gram saja. Kecewa dong ya. Kecewa, waduh, sehingga mereka akhirnya mengembalikan kembali ke patungnya itu ke tempatnya semula. Padahal patungnya itu sangat berkilo-kilogram, terdiri atas berkilo-kilo perak murni ya. Nah, itu salah satu jadi dia mirakelnya itu.
Banyak juga gereja, desa, dan pemukiman yang dengan bangga memakai namanya sebagai santo pelindung mereka, Bartolomeus. Sampai sana saya sekilas saya akhiri dulu sekilas mengenai Santo Bartolomeus. Luar biasa, Oma. Iya, dari kisah yang Oma ceritakan kepada kita semua, buat saya Bartolomeus yang di awalnya menolak menolak untuk bertemu dengan Yesus. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Memang bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Betul ya, Oma ya? Bagus. Dialah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia. Dan juga saya juga menangkap karena dia salah satu juga rasul, 12 rasul Yesus. Mengikuti Yesus itu bukan hal yang gampang, mudah. Salib yang dipikul berat, tapi dia tetap bertahan ya. Meskipun di akhir hidupnya sangat tragis. Iya, betul. Jadi dia meniru Yesus betul-betul. Terima kasih Oma untuk kisah yang luar biasa ini. Buat saya juga sangat menginspirasi. Begitu pula untuk teman-teman yang mendengarkan ini, terutama Oma Opa, Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus. Sekian untuk acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Mari kita berdoa dulu, Oma. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Bartolomeus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian untuk acara hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Bye-bye.